selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Miss Rizka, masih di video pembelajaran tematik. Untuk hari ini kita sudah mulai masuk subtema 2, kegiatan pada musim kemarau. Nah, kalian boleh menyiapkan pensil, penghapus, dan juga handout-nya ya. Handout-nya dibuka, handout tematik subtema 2. Oke, sudah siap? Oke, mari kita belajar bersama. Hari ini cuaca sangat cerah. Musim kemarau telah tiba. Tumbuhan di lahan kosong mulai mengering. Rasti dan teman-temannya bermain di tempat itu. Mereka dapat menggunakan lahan kosong untuk bermain. Tempatnya kering dan tidak basah. Mereka dapat bermain dengan nyaman. Apakah kegiatan yang kalian lakukan pada musim kemarau? Nah, pada musim kemarau kalian melakukan kegiatan apa di rumah? Atau kalian melakukan permainan apa di rumah bersama teman-temanmu atau bersama anggota keluargamu? Nah, di sini si Rasti dan teman-temannya sedang melakukan permainan, ya. Nah, diperhatikan gambarnya. Seru sekali ya, Rasti dan teman-temannya sedang bermain bersama. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 57. Untuk hari ini kita belajar pembelajaran 1 dan 2 ya. Di pembelajaran 1, materi yang akan kita pelajari musim kemarau, aturan pemanfaatan air, serta menari bersama teman. Nah, mensyukuri karunia Tuhan. Ayo berdoa. Tadi pagi kita sudah berdoa bersama ya. Oke, kita lanjut. Ayo membaca teks tentang peristiwa siang dan malam. Ya, di sini ada teks bacaan judulnya Musim Kemarau. Indonesia memiliki 2 musim, ada musim kemarau dan musim hujan. Langit tampak cerah, udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat, matahari bersinar sangat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Nah, ini keadaan pada musim kemarau, ya. Oke. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya sangat indah. Bintang-bintang berkelap-kelip sangat cantik. Inilah keadaan pada musim kemarau. Musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan. Ini menjadi sebab terjadi kesulitan air bersih. Sawah para petani menjadi kering. Banyak tanaman mati karena kekurangan air. Air sangat penting bagi kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, ini adalah keadaan pada saat musim kemarau. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Pada musim kemarau banyak tanaman mati karena kekurangan air, ya. Kenapa Miss kekurangan air? Karena tidak ada hujan. Ya, jadi pada musim kemarau kita harus menghemat air, ya, Nak, ya. Udara pada musim kemarau terasa panas karena matahari bersinar terang dan badan kita mudah berkeringat, ya. Karena udara terasa panas, maka tubuh kita mudah berkeringat, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ayo lakukan menemukan ungkapan terima kasih. Kalian telah membaca teks di atas. Berdasarkan teks, kalian mengetahui ciri-ciri musim kemarau. Sekarang kalian akan membaca teks percakapan. Ayo bacakan percakapan yang ada pada teks berikut. Nah, di sini ada percakapan tentang musim kemarau, ya. Pada musim kemarau, kita bisa melakukan banyak kegiatan di siang hari. Kita bisa bermain bersama teman-teman di luar rumah, kita juga bisa berolahraga di luar rumah, ya. Nah, untuk teks ini, Rasti sedang menikmati cuaca di musim kemarau. Rasti dan teman-temannya sedang menikmati cuaca di musim kemarau. Nah, diperhatikan gambarnya, mereka sedang bermain di taman. Ya, nanti kalian baca secara mandiri untuk percakapannya. Miss lanjut ke bagian bawahnya. Kalian harus menghargai teman yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai dengan kepandaiannya. Jika kalian mendapat pujian, ucapkan terima kasih. Nah, di sini kita belajar tentang ungkapan terima kasih dan ungkapan pujian.
Ya, Nak, ya. Ungkapan pujian yaitu menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan jujur. Ungkapan pujian dapat membuat orang yang mendengarnya merasa senang sehingga dapat memberikan motivasi kepada orang yang dipujinya. Nah, setelah kita mendapatkan pujian dari orang lain, jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih, ya. Ungkapan terima kasih adalah kalimat yang kita ucapkan kepada seseorang ketika ada orang yang telah berbuat baik kepada kita, ya. Jadi jangan lupa ketika kalian mendapatkan pujian, ucapkanlah terima kasih, ya. Dari percakapan di atas, manakah yang termasuk ungkapan terima kasih? Ada yang tahu? Ya, betul, ini. Ini yang termasuk ungkapan terima kasih, ya. Ana bilang kepada Rasti, "Wah, terima kasih Rasti, pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati." Nah, ini termasuk ungkapan terima kasih, ya. Next, kita ke bagian bawahnya. Ayo menulis. Menuliskan kalimat pujian. Kegiatan apa sajakah yang kalian lakukan pada musim kemarau? Amati kegiatan teman kalian. Kemudian berilah pujian. Perhatikan contoh kalimat pujian berikut. Suaranya Nyanu sangat merdu Rasti. Ini termasuk contoh ungkapan pujian, ya. Tuliskan kalimat pujian yang lain di kolom berikut. Nah, kita cari kalimat pujian yang ada di percakapan halaman 59. Manakah yang termasuk kalimat pujian? Nah, ini termasuk kalimat pujian. Kamu sangat pandai bermain tapak gunung. Kakimu sangat kuat. Kamu bisa meloncat dengan satu kaki. Nah, itu termasuk kalimat pujian, ya. Nah, kalian boleh pindahkan ke kotak yang ada di halaman 60. Pindahkan ke kotak ini ya, kalimat pujiannya yang ada di percakapan tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Ayo mengamati, mengidentifikasi aturan di rumah. Kalian telah menuliskan kalimat pujian. Kalian juga mengungkapkan terima kasih. Sekarang kalian akan mengenal aturan di rumah. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Persediaan air bersih makin sedikit. Saat di rumah, Rasti berhemat air bersih. Amatilah aturan di rumah Rasti untuk menghemat air bersih berikut. Nah, di sini ada aturan yang ada di rumah Rasti untuk menghemat air bersih. 1. Setelah digunakan, keran air ditutup rapat. 2. Mematikan keran saat menyabun cucian. Ya. 3. Menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. 4. Menaburkan kompos di sekitar tanaman. Kompos daun akan menyimpan air lebih lama. Nah, ini adalah contoh aturan untuk menghemat air yang ada di rumah Rasti. Nah, bagaimana contoh aturan yang ada di rumahmu? Nanti pada saat jimit kamu boleh berbagi cerita bersama teman yang lain ya, mengenai aturan apa saja yang ada di rumahmu. Selain aturan untuk menghemat air bersih, tentunya ada juga aturan-aturan yang lain yang ada di rumahmu ya. Setiap rumah memiliki aturan yang berbeda. Nanti pada saat kita jimit, kalian boleh bercerita kepada Miss dan kepada teman-teman yang lain ya, tentang aturan yang ada di rumahmu. Oke. Lanjut halaman 61, menemukan aturan di rumah. Kalian telah mengamati aturan di rumah Rasti. Sekarang diskusikan cara menghemat air bersih. Tulislah hasil diskusi dalam buku tugas. Bacakan hasil diskusi di dalam kelas. Oke, nanti kita diskusi bersama pada saat jimit ya. Untuk aturan di rumah nanti kita diskusi bersama pada saat jimit. Oke, Nak? Nah, di sini ayo mencari tahu, menemukan cara menghemat air. Musim kemarau menyebabkan kekeringan. Air bersih menjadi susah didapatkan. Kalian harus menghemat penggunaan air di rumah. Lalu bagaimana caranya? Sorotlah kode di samping. Kalian akan menemukan cara menghemat air di rumah. Nah, untuk ini juga kita akan diskusi bareng pada saat kita jimit ya. Menemukan cara menghemat air. Bagaimana cara menghemat air pada saat musim kemarau? Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Oke. Next, bawahnya ayo menari.
Nah, mengenal gerak tari. Nah, kita langsung buka halaman 62. Di sini ada gambar, coba kita perhatikan gambarnya. Sedang apa mereka? Ya, menari menirukan gerakan burung. Nah, kita baca dulu teksnya ya. Melakukan gerak tari menirukan gerakan burung. Bagaimana menari menirukan gerakan burung? Ayo menari menirukan gerakan burung seperti berikut. Pertama, gerakan kaki, badan, dan tangan. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Rentangkan tangan, lalu ayunkan. Gelengkan kepala, lalu putarlah badan. Gerakan tubuh. Tiap gerakan ikuti dengan hitungan. Lakukan kegiatan ini bersama anggota keluargamu di rumah. Ya, kalian boleh melakukan gerakan tari, menirukan gerakan burung seperti ini di rumah bersama anggota keluarga kalian. Kalian boleh ajak mami atau kalian boleh ajak cece atau dedeknya ya. Nah ya. Next, kita lanjut ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, materi yang akan kita pelajari aktivitas air dan kalimat pujian. Ayo membaca teks aktivitas di air. Apa yang kalian telah berdoa dengan hikmah. Apa yang dirasakan setelah berdoa? Hati akan menjadi tenang, bukan? Nah, sekarang bacalah teks berikut. Ya, kita lanjut, kita langsung baca teksnya. Judulnya aktivitas di air. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Ahmad dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka berkeringat. Di dekat rumah Ahmad ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Air sungai kira-kira hanya sebatas betis Ahmad. Ahmad dan teman-teman duduk di tepi sungai. Kemudian mereka bermain air. Mereka bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiramkan air ke badan. Badan mereka terasa segar. Nah, di sini ada gambar, perhatikan gambarnya. Ahmad dan teman-teman sedang bermain air di sungai. Wah, seru sekali sepertinya ya. Mereka menyiramkan air ke badan. Badan mereka terasa segar. Tapi kalian tidak boleh melakukan kegiatan ini tanpa bimbingan orang tua kalian ya, nak ya. Tidak boleh bermain air di sungai kalau tidak ada orang dewasa atau tidak didampingi oleh orang tuamu ya, atau tidak didampingi oleh mbak atau suster atau kakakmu ya. Jangan lakukan kegiatan ini sendirian ya. Bermain air di sungai tidak boleh dilakukan sendirian. Oke? Nah, ayo melakukan aktivitas air. Aktivitas air apa sajakah yang kalian sukai? Ayo lakukan bersama teman-teman kalian. Mintalah petunjuk guru dalam melakukan aktivitas air. Jagalah keselamatan selama bermain air. Oke. Di sini melakukan aktivitas air. Nah, karena kalian saat ini sedang belajar di rumah, ya, jadi kalian tidak bisa melakukan aktivitas air bersama teman-teman. Tapi kalian bisa melakukannya bersama anggota keluargamu. Misalkan kalian berenang, ya itu termasuk contoh aktivitas di air. Renang, olahraga air. Renang itu termasuk olahraga air. Tapi tetap harus berhati-hati, ya. Ayo membaca, mengungkapkan kalimat pujian. Oke. Kalian telah melakukan aktivitas air. Apa yang kalian rasakan sekarang? Tentu tubuh kalian menjadi segar. Sekarang bacalah teks berikut. Nah, di sini ada teks. Mari kita baca bersama-sama. Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Makin sore matahari akan tenggelam. Sinar matahari menjadi berwarna jingga. Ahmad dan teman-teman sudah selesai bermain air. Mereka pulang dengan berjalan kaki. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap. Ya, di sini ada percakapan Ahmad, Togar, dan Wayan. Ahmad bilang, "Asyik sekali kita bisa beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai." "Kamu hebat Ahmad, kamu berani menyiramkan air ke badan," kata si Togar. Lalu si Wayan bilang, "Betul sekali." Nah, ini termasuk kalimat tanggapan ya. Betul sekali, tidak hanya ke badan, tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai sangat dingin ya. Ini yang atasnya kalimat pujian. "Kamu hebat Ahmad, kamu berani menyiramkan air ke badan."
Untuk bawahnya ini kalimat tanggapan. Betul sekali, tidak hanya ke badan tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai sangat dingin, ya. Berdasarkan teks di atas, apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian menemukan ungkapan pujian? Ya, ini termasuk ungkapan pujian, ya. Yang Togar bilang ini termasuk ungkapan pujian. Tunjukkan kalimat yang menunjukkan ungkapan pujian. Ya, si Togar ini termasuk ungkapan pujian dan si Wayan ini termasuk ungkapan termasuk tanggapan, ya. Next, ayo menuliskan tanggapan. Kalian telah membaca percakapan Ahmad dan teman-teman. Oke, di sini perintahnya, tunjukkan kalimat pujian pada beberapa kalimat berikut. Berilah tanda centang jika termasuk kalimat pujian. Berilah tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian. Kemudian berilah tanggapan jika termasuk kalimat pujian. Jadi kalian hanya memberikan tanggapan pada kalimat pujian saja, ya. Yang bukan termasuk kalimat pujian tidak usah diberikan tanggapan. Kita baca nomor 1. Kamu berani sekali, kamu menyiramkan air ke badan. Tanggapan kalian, apakah ini termasuk kalimat ungkapan pujian? Ya, ini termasuk ungkapan pujian. Kamu berani sekali, kamu menyiramkan air ke badan. Maka kita berikan tanda centang. Tanggapannya, benar, dia berani sekali. Nomor 2, asik sekali, kita bermain di sungai. Apakah ini termasuk ungkapan pujian? Bukan, ya. Maka kita berikan tanda silang dan tidak usah diberikan tanggapan. Nomor 3, kamu hebat sekali Ahmad, berani menyiramkan air ke kepala. Ya, ini termasuk ungkapan pujian. Tanggapannya bagaimana? Ya, tanggapannya misalkan Miss di sini tulis tidak hanya ke kepala, tapi ke seluruh badan. Oke, tanggapannya tidak hanya ke kepala, tapi ke seluruh badan. Nah, ini tanggapannya, ya. Karena ini termasuk kalimat pujian, kita berikan tanda centang dan kita berikan tanggapannya. Tidak hanya ke kepala, tapi ke seluruh badan. Nomor 4, Wayan dan teman-teman duduk di tepi sungai. Ini termasuk kalimat pujian, ungkapan pujian? Bukan, ya. 5, kakimu bergerak cepat sekali di dalam air. Ya, ini termasuk kalimat pujian. Ya, kakimu bergerak cepat sekali di dalam air. Nah, bagaimana tanggapannya? Kalian tulis di sini, misalkan, betul sekali kakimu kuat berjalan cepat di air, ya. Nomor 6, kakimu sangat lincah memainkan air. Apakah ini termasuk kalimat pujian? Ya, kakimu sangat lincah memainkan air. Tanggapan kaliannya bagaimana? Tulis tanggapannya di sini, ya. 7, wah, airnya sangat jernih. Tanggapan kalian? Apakah ini termasuk kalimat pujian? Bukan. Ini mau memuji apa? Memuji air. Airnya sangat jernih. Bukan, ya. Ini bukan termasuk kalimat pujian. Ungkapan pujian itu diberikan hanya pada orang saja, ya, sedangkan di sini air, ya. Wah, airnya sangat jernih. Jadi bukan termasuk ungkapan pujian, ya. 8, beranikah kamu memercikan air ke badanmu? Apakah ini termasuk ungkapan pujian atau kalimat pujian? Bukan, ya. Kita berikan tanda silang. Pada musim kemarau air sungai berkurang. Apakah ini termasuk ungkapan pujian? Bukan juga. Ya, kalau bukan maka kalian tidak perlu menuliskan tanggapan. 10, kamu berani sekali Wayan, berani menyelam dalam air. Ya, betul, ini termasuk ungkapan pujian. Ya, kamu berani sekali Wayan, dia memuji si Wayan karena Wayan telah berani menyelam di dalam air. Tanggapannya bagaimana? Misalkan tanggapannya, hebat sekali Wayan, kamu tidak merasa takut, ya, atau tanggapan. Atau jika kamu memiliki tanggapan yang berbeda, seperti Miss, kamu boleh tulis tanggapanmu di sini, ya nak, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini
Kita sampai dengan halaman 66 sampai dengan pembelajaran 2. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semangat terus ya belajar di rumahnya. Sampai bertemu di video pembelajaran tematik berikutnya. Bye-bye.